Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas antusiasme seluruh teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak, baik like, share, komentar, maupun subscribe-nya. Oke, pada pertemuan kemarin itu kita telah sampai pada penjelasan singkat mengenai kosmologi timur, dalam hal ini Islam, dan kosmologi barat yang coraknya berbeda. Dan saya sementara menjelaskan bagaimana sih kosmologi barat, dalam hal ini saintifik barat. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kosmologi itu ada banyak varian yang kita bisa temukan. Misalnya kalau kita kembali melirik bagaimana kosmologi filosofis, itu kita bisa kembali melihat seperti apa di Yunani membincang mengenai siapa sang pemilik dari alam semesta ini, siapa yang mengatur semesta ini, siapa yang menciptakan alam semesta ini, kayak gitu kan. Jadi kan pembicaraan kita ini kan ingin merumuskan keterhubungan antara pencipta dengan ciptaan, atau dalam hal ini antara, kalau bahasa teologinya, antara Tuhan dengan alam semesta, yang di dalamnya tentu ada banyak hal seperti manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda, dan sebagainya. Nah, kembali ke Yunani. Di Yunani kita kenal ada dua filsuf yang bertentangan mengenai alam semesta ini. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini tuh abadi, ada yang mengatakan enggak, dia senantiasa mengalami perubahan. Seperti Heraklitus mengatakan bahwa alam ini itu keabadiannya adalah perubahan itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada Parmenides yang tidak sepakat dengan Heraklitus. Beliau mengatakan bahwa tidak, di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini ada sebuah keabadian, ada sebuah yang diam. Abadi itu maksudnya dia tidak mengalami perubahan terus menerus, kayak seperti itu. Bagi saya inilah kemudian yang sedikit banyak mempengaruhi corak pandang Plato. Jadi kan Plato itu mengatakan bahwa di alam yang tinggi sana, di alam idea namanya, itu kita semua pernah dari sana, itu sangat sempurna di sana. Jadi di sana itu adalah alam keabadian. Nah, lalu kemudian ketika kita turun atau berada di bumi, dunia yang penuh dengan keterbatasan ini, disitulah ada ketidaksempurnaan terjadi. Jadi ada hal yang sifatnya kemudian mengalami perubahan terus-menerus, dari hal-hal yang sifatnya bagus, misalnya kayak jilbab saya ini pertama saya beli itu baru kan, jadi pasti warnanya sangat cerah. Nah, kalau sudah lama terus menerus itu akan mengalami pudar dan pada akhirnya lusuh dan rusak. Nah, itulah kriteria yang ada di dunia ini, bahwa di dunia ini itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Jadi Plato ini sebetulnya yang menjadi persoalan adalah beliau tidak bisa menjelaskan apa alasannya kita yang pernah ada di alam idea, alam yang penuh dengan kesempurnaan, tiba-tiba kita berada di alam yang tidak sempurna ini, lalu kemudian kita harus
karena kita mengalami kealfaan, kita harus mengingat kembali dengan cara mengindrai, mengingat-ingat apa yang pernah kita alami di alam idea sana. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya jelaskan, bahwa kosmologi filosofis ini adalah sesuatu yang juga memang filosofis, tapi tidak ada titik pertemuan antara sesuatu yang material dan non-material. Jadi idea dengan hal yang sifatnya duniawi atau indrawi atau material itu tidak punya keterkaitan yang jelas, tidak bisa dihubungkan secara jelas oleh Plato sendiri. Lalu kemudian kita kenal dari Aristoteles yang mengatakan bahwa untuk kita memahami, jadi antara alam idea dengan alam material itu sesungguhnya tidak terpisah pada diri kita. Ada yang disebut sebagai proses abstraksi. Nah, pada Aristoteles tentang persoalan ketuhanannya itu kita kenal beliau dalam rumusannya itu causa prima. Jadi ada sesuatu yang menciptakan dunia ini yang tidak lagi disebabkan. Itulah causa prima, sebab yang tak bersebab. Oke, sekarang kita mengarah pada filsuf yang ada pada abad pertengahan, abad pencerahan. Kita kenalnya ya. Seperti Descartes, René Descartes. Nah, beliau juga ini kira-kiranya ingin menjelaskan antara hal yang sifatnya material dengan hal yang sifatnya non-material, tetapi susah. Akhirnya apa? Beliau memang dikenal sebagai bapak rasional, tetapi ini hanya sekedar menjelaskan bahwa kita eksis, kita ada dengan kita berakal, kita berpikir. Makanya rasio ini adalah sesuatu yang penting buat kita, yang penting untuk menyadarkan dan menjelaskan bahwa kita ini ternyata ada dengan kita berpikir. Dikenallah dengan bahasa cogito ergo sumnya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan konsep non-materialnya beliau, ya kan? Jadi kebertuhanannya beliau, ya, persoalan kebertuhanan atau tidak itu adalah persoalan lain sebetulnya. Tetapi dalam hal ini kita harus mengetahui secara epistemologis bagaimana hubungan kita sebagai ciptaan itu dengan pencipta kita. Apakah dia sifatnya dogmatis? Kalau kita memahami ya sesuatu yang transendental atau hal-hal yang metafisik atau bahasa lainnya, hal-hal yang sifatnya tak terlihat, tidak nampaklah seperti itu. Ini pada René Descartes itu tidak bisa menemukan, tidak punya konsep tentang Tuhan. Sangat susah sekali menjabarkan tentang ketuhanannya. Maka beliau hanya sampai untuk menjelaskan bahwa persoalan ketuhanan itu adalah persoalan pribadi kita. Karena persoalan ketuhanan itu tidak bisa untuk kita jabarkan di dunia nyata. Kita hanya bisa, persoalan ketuhanan itu adalah persoalan yang sifatnya sebuah pemaknaan saja. Karena Tuhan sendiri tidak bisa untuk kita indrai. Dan seterusnya sampai pasca Kartesian ini, tanda kutip, sampai menghilangkan hal-hal yang sifatnya metafisik atau non-material, hanya mengambil sisi lain pada sesuatu, yaitu mengambil pada sisi materialnya saja. Taruhlah misalnya Berkeley, David Hume, atau John Locke dengan teori tabula rasanya, David Hume dengan bahasa empirikalnya atau empirismenya. Semua ini adalah sebuah rentetan yang ingin menjabarkan bahwa memang
sesuatu yang sifatnya metafisika itu susah untuk kita pahami, sehingga marilah untuk kita lebih realistis memandang sesuatu. Tidak usah terlalu filosofis lah, kayak seperti itu bahasa saya ya. Kita meneliti atau memahami hal-hal yang sifatnya indrawi sajalah, seperti itu. Nah, inilah yang saya bahasakan sebagai kosmologi saintifik. Jadi corak berpikirnya itu indrawi, atau memandang satu-satunya yang paling benar adalah sesuatu yang bisa diindrai atau sifatnya material. Nah, seperti itu. Sebetulnya ada banyak pergolakan juga di barat, sama dengan di timur. Sebetulnya juga di timur tidak segampang itu ya menemukan teori ini, teori pertautan atau pertemuan antara pencipta dengan ciptaan, atau dalam hal ini teori yang menjabarkan atau menjelaskan apa keterkaitan, apa hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dengan ciptaan. Karena kan yang sering kita pahami selama ini, apalagi kita yang tiba-tiba langsung beragama tanpa ada epistemologi di dalamnya, itu seringkali kita jadi dogmatis memandang sesuatu yang tidak usahlah kita pertanyakan, tidak usahlah kita tahu dari mana, pokoknya kita cukup mengimani saja. Nah, di dalam kacamata filsafat itu, kebertuhanan yang seperti ini adalah kebertuhanan yang rapuh. Dan tentu Islam punya rentetan sejarah, punya tradisi pemikiran yang sangat juga beragam. Dan tentu ada yang kemudian menjabarkan tentang apa sih keterkaitan antara Tuhan dengan alam semesta ini. Nah, itu pasti ada. Tapi persoalannya adalah nanti kita akan jelaskan di babakan selanjutnya barangkali, karena saya sebetulnya sangat ingin fokus sekali pada kosmologi Islam yang kaitannya dengan perempuan. Ingat, jadi yang ingin saya bahas di sini sebenarnya adalah kosmologi yang ada di Islam dan dihubungkan dengan perempuan. Nah, inilah yang akan saya jelaskan ke depannya mengenai bagaimana struktur yang ada di barat dengan di timur. Terima kasih.